Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gema Iftitah Anugrah Yakti SSTMP, dosen program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, NIDN 0731088603. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, untuk mata kuliah Manajemen Mutu Agribisnis dengan bobot SKS 3 SKS. Sebelum penjelasan teknik pengajaran lebih lanjut, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Manajemen Mutu Agribisnis terlebih dahulu. Manajemen Mutu Agribisnis hadir sebagai respon dari kebutuhan konsumen terhadap pangan yang berkualitas dan aman. Tingginya kesadaran konsumen akan pangan yang berkualitas dan aman ini mau tidak mau turut mendorong petani dan para pengusaha di bidang pangan untuk menghadirkan pangan yang berkualitas dan aman agar produk yang mereka hasilkan dapat bersaing di pasaran. Sehingga CPMK untuk mata kuliah Manajemen Mutu Agribisnis adalah mahasiswa mampu memahami konsep mutu, merancang prosedur penjaminan mutu, dan menyusun skema prosedur manajemen mutu untuk menghasilkan produk agribisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tepat dan bertanggung jawab. Sedangkan sub CPMK untuk mata kuliah Manajemen Mutu Agribisnis antara lain, yang pertama, memahami konsep mutu dari berbagai sudut pandang, baik itu produsen, distributor, konsumen, sektor publik, dan sektor swasta. Yang kedua, memahami penanganan post-harvest yang sesuai dengan prosedur dengan tepat. Yang ketiga, memahami kontaminasi bahaya yang mungkin terjadi pada produk agribisnis. Keempat, merancang prosedur mutu sesuai dengan Good Agricultural Practices. Kelima, merancang prosedur mutu sesuai Good Manufacturing Practices. Keenam, merancang prosedur mutu sesuai Hazard Analysis and Critical Control Point. Dan yang ketujuh, merancang konsep pangan halal. Topik-topik yang akan saya sampaikan pada mata kuliah Manajemen Mutu Agribisnis antara lain konsep mutu dari berbagai sudut pandang, penanganan dan perbaikan manajemen post-harvest, kontaminasi bahaya, GAP, GMP, HACCP, dan pangan halal. Selanjutnya, saya akan membahas teknik pengajaran yang saya gunakan dengan metode DIA. Metode yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan pada mahasiswa. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan bahan referensi. Terdapat dua sumber referensi yang saya gunakan. Yang pertama adalah buku textbook karangan Vincent Gaspers dengan judul Total Quality Management. Yang kedua, saya menggunakan referensi online yang saya dapatkan dari situs www.fao.org tentang GAP. Kemudian, strategi yang kedua adalah pembahasan case study yang dilakukan setiap pertengahan semester. Saya biasanya akan meminta mahasiswa untuk mereview jurnal-jurnal penelitian terkait pembahasan topik yang dipilih, dan hasilnya nanti akan dipresentasikan baik secara individu maupun kelompok. Metode yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa.
Dalam pembelajaran di dalam kelas, saya akan berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Saya akan memotivasi mahasiswa untuk aktif di dalam kelas dan bertanya serta menyampaikan pendapat mereka terkait isu-isu terkini mengenai keamanan pangan dan manajemen mutu. Yang kedua, untuk keperluan di luar kelas, saya menggunakan media chat WhatsApp yang bisa digunakan mahasiswa untuk konsultasi terkait perkuliahan manajemen mutu. Metode yang ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Pada awal pertemuan, biasanya saya akan menyampaikan kontrak kuliah terkait penilaian yang disepakati kedua belah pihak, yaitu pihak dosen dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak ini akan dijelaskan terkait bobot dari penilaian masing-masing aspek yang akan dinilai, sehingga mahasiswa dapat memahami dan termotivasi untuk memperoleh nilai yang baik. Contoh bobot penilaian yang saya gunakan yaitu kehadiran sebesar 15%, tugas dan presentasi 25%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Selanjutnya, akan saya sampaikan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Manajemen Mutu Agribisnis, pertemuan kelima tentang kontaminasi bahaya-bahaya pada pangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah ya. Masih semangat ya? Meskipun sudah mulai siang, semakin kelihatan lemas ya. Belum makan. Oke. Jadi materi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai kontaminasi dari hazard. Hazard, apa itu hazard? Jadi sebenarnya hazard di sini yang dimaksudkan pada pembahasan kali ini itu hazard yang seperti apa? Ya, tapi sekali lagi saya tekankan di sini adalah ini untuk buah dan sayuran segar ya. Nah, ini hazard. Jadi yang dimaksud dengan hazard di sini adalah agen atau kontaminan biologis, kimia dan juga fisik yang terdapat di dalam makanan. Nah, kalau seandainya makanan ini dikonsumsi oleh manusia, dia akan menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Jadi karena memang buah dan sayuran itu adalah makanan, pangan, otomatis dia akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi harapannya memang buah dan sayuran itu bebas dari hazard, supaya yang makan juga aman. Ya, sehingga kita perlu menghindari produk buah dan sayuran segar kita itu tercemar dari hazard. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau seandainya ini adalah rantai pasok pangan, mulai dari produsen, produksi, kemudian panen, kemudian shipping, kemudian penyimpanan dan juga distribusi sampai ke konsumen. Nah, di sepanjang rantai pangan di sini, kira-kira mana yang harus kita hindari untuk tercemar dari hazard? Apa pada saat production, harvesting, shipping? Dari produksi. Ya. Kenapa dari produksi? Produksi. Kenapa penting? Karena itu Oke, produksi ini awal untuk menghasilkan ya, untuk menghasilkan produk. Jadi harapannya kalau produksi kita sudah hindari adanya pencemaran, otomatis produknya adalah produk yang berkualitas, yang aman. Kemudian dari produksi kita masuk ke panen. Nah, panen apakah perlu dicegah juga untuk kontaminasinya? Ya, karena panen ini kan adalah produk akhirnya ya.
output yang akan didapatkan dari produksi. Jadi otomatis ini harus dijaga keamanannya. Shipping? Shipping ini apa? Ya, shipping ini dari misalkan dari lahan pertanian ke pabrik atau lahan pertanian ke pasar, itu shipping. Ya. Pengantarannya ya, transportasinya. Itu. Perlu dijaga? Perlu. Storage? Wajib. Distribusinya? Distribusi ini kan sampai ke konsumen akhir kan ya, perlu dijaga nggak? Jadi kesimpulannya sepanjang rantai pangan di sini memang harus dijaga atau dicegah supaya produknya memang terhindar dari kontaminasi. Nah sekarang apa jenis bahaya yang umumnya mencemari? Sekali lagi ya, sesuai dengan definisi dari hazard, ada bahaya biologis atau biological, kemudian ada bahaya chemical, kimia, dan juga ada physical, bahaya fisik. Nah, di antara ketiganya, menurut kalian, mana yang paling membahayakan? Kimia. Kenapa, Rizal? Karena kalau kimia itu efek samping atau dampaknya itu lebih besar daripada biologis yang kerusakan fisik. Ya. Yang itu lebih berbahaya. Contohnya apa? Contoh kalau misalnya satu produk pertanian itu sudah terkontaminasi dari pestisida yang kandungan zat kimianya itu bisa berbahaya gitu. Makanya kalau berbahaya. Oke. Nah ya. Jadi menurut Rizal, di antara ketiga bahaya di sini, jenis bahaya yang paling berbahaya memang bahaya kimia. Karena kalau bahaya kimia itu efeknya efek jangka panjang. Apa itu mikroorganisme? Ya, mikroorganisme adalah makhluk hidup yang dapat ditemukan hampir di semua tempat. Ini pasti ada mikroorganisme. Kita nggak tahu di baju kita, atau di lantai, atau di HP ya, di udara ini yang kita hirup itu ada mikroorganisme, kita nggak tahu. Jadi kalau produk biasanya terkena kontaminasi mikroorganisme di sini, pada saat induk semangnya mati, itu bukan berarti virusnya ikut mati. Karena dia bisa bertahan dalam kondisi inaktif. Kemudian dia akan aktif kembali kalau sudah menemukan induk semang yang baru. Jadi mikroorganisme itu dibagi menjadi 3, ada yang beneficial, ada yang spoilage, dan juga ada yang patogen. Apa itu yang beneficial? Beneficial ini berarti yang menguntungkan. Ini namanya menguntungkan. Memang sengaja diberikan atau dipasang di makanan-makanan tertentu untuk menghasilkan tekstur aroma tertentu. Ya, contohnya adalah produk-produk fermentasi ya. Ada yogurt, ada keju ya. Tempe, tahu, kecap. Nah itu adalah hasil dari mikroorganisme yang sifatnya beneficial. Ya, kemudian ada yang spoilage. Spoilage ini sebenarnya tidak mengganggu kesehatan, ya, kesehatan konsumennya, karena dia lebih ke arah merusak produknya. Jadi biasanya kalau produknya sudah rusak, ya otomatis konsumen kan tidak akan mau mengkonsumsi ya. Nah itu yang spoilage, mikroorganisme yang sifatnya spoilage. Dan yang terakhir, nah ini yang berbahaya ya, yang sifatnya adalah patogen. Kemudian ini kondisinya kalau seandainya makanan itu tercemar oleh mikroorganisme yang sifatnya merusak, itu tadi yang spoilage.
Jadi dia biasanya akan merubah rasa, merubah tekstur, colornya berubah, jadi kelihatan. Ya, aromanya berubah, itu kelihatan. Jadi patogen di sini bisa menyebabkan penyakit, infeksi maupun toksoinfeksi. Ya, karena memang dia menyebabkan penyakit, mikroorganisme patogen ini menjadi perhatian mendasar bagi pemerintah dan juga produsen-produsen pangan. Ini ya, ini yang disebabkan oleh patogen. Ada infeksi dan juga ada intoxication. Ya, bedanya dua penyakit ini. Ya, kalau yang intoxication itu bukan mikroorganismenya yang menyebabkan, tapi racunnya yang dikeluarkan oleh mikroorganisme itu tadi. Oke, selanjutnya ada bahaya. Nah ini, umumnya berasal dari mana bahaya kimia? Ya ini, dari residu bahan kimia. Nah, jadi kalau di pertanian biasanya residunya adalah residu dari pestisida dan juga pupuk-pupuk kimia. Ya. Kemudian, nah ini kekhawatirannya kalau kontaminasi kimia itu efeknya jangka panjang terhadap kesehatan manusia. Kemudian ini, ya ternyata kontaminasi kimia itu tersedia dalam natural form, bentuk alami. Ya. Jadi kimia tidak hanya buatan, tapi ini ternyata ada yang alami yang juga bisa menimbulkan kontaminasi. Ya, contohnya di sini ada alergen. Ini terutama untuk yang memang punya alergi ya, alergi protein misalkan. Jadi pada saat dia mengkonsumsi protein yang tinggi, otomatis dia nanti alerginya kumat. Nah, itu berarti ada kemungkinan dia terkontaminasi kimia. Kemudian ada mikotoksin, ada alkaloid dan juga ada enzim inhibitor. Itu juga merupakan bentuk natural dari kontaminasi kimia. Kemudian di sini ada, kalau di lahan pertanian, ya, lahan pertanian ini ada pupuk, kemudian antibiotik yang biasanya digunakan untuk peternakan ya, dan juga growth regulator dan juga lain-lain, enzim zat-zat pertumbuhan itu loh, pertumbuhan tanaman itu juga ada kemungkinan kontaminasi kimia. Ya, pada prinsipnya di sini kalau untuk post harvest, kalau seandainya pelaksanaannya tidak tepat, post harvestnya tidak tepat, itu ada kemungkinan akan terkontaminasi kimia. Kemudian ada water contamination, ini kontaminasi air. Biasanya kalau lahan-lahan pertanian yang menggunakan pestisida dan juga pupuk kimia, nah airnya nanti kan mengalir nih ke sungai, danau dan lain-lain. Nah itu ada kemungkinan sungai dan danaunya juga akan ada kontaminasi kimia. Kemudian untuk apa ini, packaging juga ada kemungkinan kontaminasi kimia. Di plastiknya mungkin ya, ini akan ada kemungkinan. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Oke. Ya. Enggak. Belum ya. Oke, silakan Indri. Ada turunan sayuran atau tumbuhan yang menggunakan bahan pengawet. Misal ada, apakah tidak berbahaya jika dikonsumsi secara jangka panjang walaupun dengan dosis yang sesuai dibutuhkan. Oke, ada yang bisa menjawab? Ini untuk pasca panen ya? Ada yang bisa menjawab? Kalian kemarin sudah dapat tugas tentang teknologi pasca panen ya? Apa contohnya? Satu contohnya. Hah? Waxing. Ya, pelilinan. Contohnya adalah pelilinan. Jadi kalau pelilinan yang memang alami itu memang pelilinan dari lilin lebah ya, itu yang alami memang.
Tapi kan lilin lebam mungkin kan mahal ya. Jadi mau tidak mau memang ya pakai lilin yang dari bahan kimia. Sebenarnya bahan kimia pun itu ada yang food grade. Nah, kalau memang seandainya mahal, biasanya produsen juga akan mengakali dengan menggunakan pelilinan yang memang tidak food grade. Efeknya apa? Bahaya pasti. Jadi kalau dia sampai masuk ke dalam tubuh, ya otomatis akan ada kontaminasi residu kimia yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu bahaya pasti. Cuman solusinya gimana? Gimana solusinya? Sebenarnya kalau yang food grade, pelilinan food grade itu dicuci dengan air mengalir saja itu pasti akan hilang. Ya, tapi kalau ditambah sabun ya. Jadi di sini ada fitosanitary product termasuk sabun itu juga bisa menimbulkan residu kimia kalau seandainya ada sisa-sisa sabun yang memang masih menempel. Ya, termasuk juga kalau seandainya waxing itu juga dicuci menggunakan sabun, ada kemungkinan larut, ada juga kemungkinan tidak larut. Ditambah lagi kalau sabunnya ternyata mencucinya tidak bersih, masih ada sisa-sisanya. Nah, tambah lagi residu kimianya yang masuk ke dalam tubuh kan. Solusinya gimana? Yang paling praktis. Ya udah dikupas aja. Jadi memang saran saya untuk buah-buah yang ekspor, ini kalau ekspor kan pasti dia menggunakan lilin. Impor. Produk-produk yang impor. Buah-buah impor dari Cina itu, anggur juga. Nah, itu pasti dia akan menggunakan lilin. Amannya ya udah kita sebaiknya mengupas kulitnya. Nah, paling tidak meminimalkan residu kimia yang masuk ke dalam tubuh. Itu ya. Makanya memang harus dicuci bersih. Ya. Atau yaitu dikupas. Tapi kalau sayur, gimana sayur? Kalau sayur menurut kalian? Ya sekarang cari aja sayur yang memang ada ulat-ulatnya ya. Karena kalau sudah ada ulat-ulatnya itu kan ada kemungkinan ya. Jadi tindakan pencegahan itu perlu dilakukan ya. Sepanjang rantai pangan untuk menghasilkan produk yang memang berkualitas. Pencegahannya dari apa saja? Dari bahaya biologis, kimia maupun fisik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Sekali lagi ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, kalau sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.